Departemen Ilmu Bedah Mulut di FHG Unpad, dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dekan 2 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjara. Dan beliau sangat aktif dalam melaksanakan penelitian beserta pengabdian tentang maksilofasial. Sambil menunggu, barangkali kita coba panggil dan kita sapa Dr. Dan. Assalamualaikum Dr. Dan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat dok? Alhamdulillah, cukup jelas suara saya? Sangat jelas dokter. Okay. Sehat sekali dok, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya dok. Amin, terima kasih. Maka barangkali dokter bisa kita tambah saja untuk materinya kepada teman dipersilakan. Teman dokter. Apakah ini sudah jelas? Sudah terlihat dok. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia dan juga khususnya Departemen Public Health FKI Unpad yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing saja mengenai dioda laser ya. Kebetulan pada saat ini ya, dan memang di era teknologi yang maju ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Anne, bahwa teknologi di bidang kedokteran itu maju sangat pesat sekali ya. Jadi baik metode ya maupun teknologi alat ya di bidang kedokteran itu memang cepat sekali perubahannya, sehingga para dokter gigi memang harus selalu mengikuti perkembangan ilmu ya dan teknologi. Tentu jauh berbeda pada saat dulu saya belajar di FKG tahun 90-an gitu ya. Nah, berbeda sekarang pembelajaran sudah pakai teknologi yang IT ya, kemudian AI dan sebagainya. Jadi memang sangat maju sekali, termasuk teknologi alat-alat yang digunakan praktek di bidang kedokteran gigi. Sehingga memang dokter gigi harus selalu mengikuti perkembangan. Jadi memang teknologi dalam kedokteran gigi modern mengubah ya pendekatan tindakan khususnya di bidang bedah mulut yang tadinya tindakan bedah jaringan lunak ya, itu yang awalnya konvensional, sekarang yang teknologi menjadi lebih presisi ya dan otomatis serta efisien. Memang di dalam prinsip-prinsip pembedahan itu ya adalah usahakan ada selalu atraumatik ya. Jadi melakukan suatu eksisi, incisi, pembuatan flap itu harus memang atraumatik dan efisien. Jadi jangan kalau cukup hanya 1 senti ya cukup 1 senti, jangan diperluas. Jadi intinya seperti itu, karena trauma yang besar nanti efeknya akan menimbulkan penyembuhan juga yang lama ya. Dan memang praktek klinik saat ini itu menuntut sekali ya tindakan dengan pendarahan yang minimal ya, karena kan kalau operasi berdarah-darah kesannya memang sangat menakutkan ya, apalagi para dokter gigi GP gitu ya. Dan juga tentu kenyamanan bagi pasien, kadang-kadang melihat darah yang banyak, lihat pisau gitu kan, udah pasien kadang udah dengar bedah gitu memang menakutkan ya. Dan tentu bagaimana bahwa proses pembedahan ini ya penyembuhannya berjalan dengan baik gitu ya, paling enggak tidak menimbulkan suatu komplikasi dan cepat sembuh. Nah, memang saat ini laser sudah berkembang ya sangat tinggi ya, bukan hanya di teknologi industri, justru laser ini sekarang di bidang kedokteran ya secara umum, bukan kedokteran gigi aja, tapi memang ada beberapa tipe laser yang digunakan saat ini bidang kedokteran gigi ya untuk pelayanan klinik ya. Nah, ini laser ini menjadi teknologi unggulan ya untuk tindakan bedah minor ya, khususnya untuk jaringan lunak bengkak mulut ya, karena kemampuan insisi yang presisi ya, guna koagulasi dan juga sekaligus dekontaminasi jaringan secara simultan. Nah itu ya, jadi fungsi alat ini di bidang kedokteran gigi terutama bedah ya, khususnya bedah mulut dan bedah minor, jadi dia mampu melakukan insisi yang presisi ya, karena dia memang sinarnya berupa garis kecil sesuai dengan ukuran tipnya gitu ya. Kemudian juga di samping memotong, dia memang lasernya sekaligus mengkoagulasikan ya, membekukan pembuluh darah, sekaligus juga mendokumentasi ya
kontaminasi, artinya bakteri, mikrobis kita ini juga sekaligus dimatikan ya oleh laser ini. Nah itu ya keunggulan daripada laser yang saat ini terus dikembangkan ya teknologinya gitu ya, agar memang lebih nyaman ya, kemudian portable, mudah dibawa dan sebagainya ya. Nah ini saya coba baca-baca literatur itu, nah ternyata udah banyak sekali penelitiannya bagaimana laser bisa ya, dikembangkan, bisa digunakan di bidang kedokteran gigi, terutama di bidang bedah mulut gitu ya. Jadi memang risetnya sudah banyak sekali, mereka mencoba membandingkan bagaimana pembedahan minor ya menggunakan skapel biasa dengan laser itu, bagaimana proses penyembuhannya dan sebagainya. Jadi memang bukti literaturnya sudah jelas sekali ya, banyak, meskipun ini terus ya diuji, dikembangkan terus sehingga manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya atau dampaknya. Tapi riset-risetnya udah ribuan ya tentang laser ini. Ini salah satu aja beberapa jurnal yang saya baca-baca. Inilah beberapa keunggulan ya laser, yang manfaat laser di bidang kedokteran gigi. Ya, nah ini berbagai jenis laser. Jadi laser itu banyak sekali jenisnya. Jadi berdasarkan apa namanya sumber yang dikeluarkan di sinar laser ini banyak sekali. Ya, ini. Jadi ada yang memang yang sekarang kalau banyak digunakan di bidang kedokteran gigi, erbium, dari dioda dan CO2 ya sumbernya. Ya. Nah, itu tapi memang yang sekarang akan kita bahas adalah dioda laser ya. Ini memang gelombangnya relatif kecil ya, sehingga hanya bisa digunakan memang jaringan lunak ya. Kalau yang lainnya misalkan CO2 ini bisa digunakan untuk preparasi gigi gitu ya, memotong tulang, erbium juga sama ya. Tapi ini memang teknologi ini biasanya digunakan di orang bedah atau beberapa konservasi ya, untuk preparasi yang menggunakan, tapi alatnya memang cukup mahal kalau ini. Nah sekarang saya coba membicarakan mengenai dioda laser ini ya, karena ini portable, simple, kemudian juga cukup aman, hanya dia bisa hanya digunakan untuk jaringan, untuk manipulasi jaringan lunak gitu ya. Nah ini contohnya ya beberapa bentuk jenis ya alat yang mengeluarkan laser yang sekarang ada di pasaran ya. Jadi banyak sekali, ada yang dari yang kecil sampai yang besar seperti ini, yang lengkap ini, yang box besar ini memang dia bisa untuk jaringan lunak maupun jaringan keras. Tapi yang portable ini, yang kecil-kecil ini umumnya ini digunakan ya hanya mengeluarkan dioda laser yang biasa digunakan untuk manipulasi jaringan lunak ya. Jadi ada yang portable, ada yang besar ini. Yang besar ini memang lengkap ya, biasanya untuk jaringan keras juga bisa, karena ini memang sumbernya erbium atau CO2 biasanya ya, sehingga bisa digunakan untuk memotong tulang, preparasi gigi dan sebagainya ya. Nah itu. Kemudian keunggulan dari aplikasi laser di bidang medis itu apa saja? Artinya medis secara keseluruhan ya, baik kedokteran, kedokteran gigi ya. Jadi memang dia sifatnya minimal invasif ya, di pembedahan yang memang minimal invasif. Kemudian juga, nah itu tadi dia karena dia bisa mengkoagulasikan ya luka atau darah, sehingga memang tidak banyak mengeluarkan banyak darah pada saat melakukan insisi. Kemudian memang beberapa perawatan yang sifatnya misalkan hanya di permukaan, mukosa, itu kadang tidak perlu menggunakan anestesi, atau anestesi cukup minimal digunakannya, hanya permukaannya saja gitu ya. Kemudian ya kerusakan jaringan yang sangat minim ya. Jadi kalau menggunakan secara benar ya, mengikuti protokol ya, memang kerusakan jaringan minim, hanya di daerah sekitar area yang disinari saja untuk insisi ya. Kemudian menyembuhkan luka relatif lebih cepat karena traumanya kecil, tentu inflamasi juga tidak hebat, tentu penyembuhan lebih cepat ya. Dan lebih akurasi dan presisi ya, karena dia memang berupa titik gitu ya. Jadi kalau kita memotongnya hanya berupa titik ya, hanya itu aja ya, jadi presisi. Jadi dia bisa melengkung-melengkung mengikuti pola. Kalau pisau kan kadang-kadang ya dia menyudut-nyudut ya. Kalau ini dia bisa melengkung-melengkung, buat lingkaran bulat, dia presisi ya untuk insisi menggunakan laser ini. Kemudian tentu tanpa bunyi ya, karena memang ini hanya berupa sinar saja, sehingga tidak terlalu menakutkan ya bagi pasien. Sehingga pasien akan merasa nyaman dan juga meningkatkan mengurangi tingkat infeksi ya, karena dia tadi ya sekaligus bisa dekontaminasi ya jaringan di sekitar
yang tersinari ya. Dan juga tentu ini beberapa alat ini bahkan digunakan untuk sterilisasi saluran akar pada protein endodontik ya. Nah itu. Nah, kalau di bidang bedah mulut ini biasanya ya banyak digunakan ya misalkan pembedahan preprostetik, kipektomi ya, perenektomi ya, beberapa rekonturing ya tulang ya, dan juga maintenance dari implan. Meskipun fungsinya banyak lagi ya, dikonservasi, perio dan sebagainya, tapi ini di bedah mulut biasanya seperti ini ya. Jadi tindakan-tindakan yang sifatnya untuk insisi, eksisi dan sebagainya. Itu yang yang banyak digunakan di bidang bedah mulut ya. Nah, kemudian apa sekarang dunia diode laser ya? Tadi jadi laser itu banyak sekali jenisnya ya, alat untuk menghasilkan ya. Laser itu banyak sekali. Nah, salah satunya ada diode laser ini ya, yaitu laser semikonduktor ya, yang menghasilkan energi cahaya pada panjang lubang tertentu ya, umumnya berada rentang biru hingga infrared lah ya. Ini digunakan secara luas sebenarnya ya untuk prosedur jaringan lunak dan dalam kedokteran gigi, tapi bukan hanya di bidang kedokteran gigi ya, karena memang pada dokter spesialis kulit ya, untuk kecantikan ini juga digunakan ya. Nah, di bidang bedah mulut ya, diode laser ini paling umum digunakan memang untuk tindakan insisi, eksisi, koagulasi ya, contouring jaringan lunak. Nah, ini prinsip-prinsipnya adalah sebetulnya untuk memotong dan membekukan pembuluh darah. Itu aja sebetulnya ya, membekukan darah pada saat sudah terpotong. Nah, intinya ya di bidang bedah mulut seperti itu ya. Jadi karakteristik dari diode laser ini, ukuran alatnya relatif kompak ya, kecil seperti ini ya, jadi portable gitu ya, mudah digunakan, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi alatnya tidak besar, hanya sebesar seperti mikromotor kecil itulah, yang kecil dan segitu, sehingga bahkan yang sekarang itu seperti tablet kecil aja ya, simple gitu yang sekarang ya. Kemudian mudah digunakan ya, tentu saja, karena dan juga sangat baik untuk jaringan lunak ya, khusus memang diode laser untuk jaringan lunak, untuk jaringan tas nggak bisa ini dia. Nah, ini mempunyai kemampuan tadi koagulasi ya, jadi memang hanya cocok ini untuk tindakan-tindakan bedah minor lah gitu ya, karena memang panjang gelombang, nah energinya itu hanya di bawah 1000 nanometer ya, jadi kecil gitu ya. Nah, kemudian ini perangkat ya, contoh ini perangkatnya yang diode laser ya, yang sekarang banyak dipromosikan, misalkan ini ya, beberapa produk yang supplier kita misalnya. Nah, ini ya portable, jadi kecil sekali, bahkan sekarang ada yang lebih kecil lagi dan lebih tipis lagi. Ini produk yang lama, yang baru sekarang ada lagi, beda lagi ya. Kalau yang dulu itu memang box sama tablet ini terpisah. Nah, kalau sekarang memang menyatu, jadi tidak perlu lagi bawa-bawa HP ya untuk softwarenya, karena sudah nempel yang sekarang itu ya. Kalau ini tipe dulu memang bisa menggunakan HP softwarenya dan nyambung melalui infrared ya, Bluetooth gitu ya, ke box ini, sehingga instruksinya tinggal disentuh saja dari tablet atau HP ini. Ukuran panjang gelombangnya, kita mau menggunakan untuk eksisi, untuk apa, itu tinggal softwarenya sudah ada ya. Jadi memang sekarang lebih canggih lagi ya alat-alat laser ini ya. Nah, ini laser ini memiliki beberapa sifat ya, yaitu peningkatan suhu, sehingga tadi ya membantu koagulasi dan karbonisasi jaringan lunak, sehingga mengurangi ketidaknyamanan dan bekas luka yang tentu minimal karena traumatik atau traumanya minimal. Ukuran yang kecil ya, sehingga menggunakan serap optik ya seperti ini, jadi seperti pen ya di ujungnya itu, dan pegangannya seperti ini, seperti pen, sehingga tidak menakutkan dan kecil sekali ya, mudah dibawa gitu ya. Dan juga nanti tipnya yang mengeluarkan sinarnya juga kecil gitu ya. Nah, lebih tepat untuk bedah jaringan lunak memang tadi ya, karena panjang gelombangnya hanya sampai 810 ya. Jadi untuk jaringan keras panjang gelombang segini nggak bisa gitu ya. Kemudian memang ini bisa mencapai efek hemostatik ya, kemudian stimulasi produksi faktor pembekuan ya, dan juga tentu dengan laser ini untuk tindakan-tindakan minor tidak perlu penjahitan ya, karena memang langsung beku gitu ya lukanya ya, juga tanpa balutan ya. Makanya ini hanya untuk bedah minor ya. Tentu kalau bedah mayor yang pembukaannya besar ya perlu ada penutupan luka ya.
tentu ini karena lukanya minimal, tentu lebih sedikit ya jaringan parut yang terjadi, dan lebih sedikit anestesi yang diperlukan. Nah, itu ya. Jadi inilah beberapa keuntungan ya bedah laser ya untuk tindakan-tindakan bedah minor ya, di bidang kedokteran gigi. Nah, juga tadi ya bisa mengurangi jumlah bakteri di area penyinaran ya, karena sekaligus bisa membunuh. Kemudian juga tentu akan mengurangi rasa sakit dari durante maupun pos operasi, dan ada efek fotobiomodulasi. Jadi nyeri pasca operasi ini minimal ya, edema juga minimal. Jadi karena ada efek fotobiomodulasi, jadi dia akan mengurangi proses inflamasi ya. Setelah itu dia akan juga merangsang sel ya, terutama di mitokondria, sehingga sel bisa cepat melakukan suatu penyembuhan ya, penyembuhan dengan adanya nanti setelah tindakan pembedahan dilakukan juga fotobiomodulasi ya. Kemudian sehingga tentu mengurangi karena inflamasi minimal, nyeri minimal, sehingga penggunaan analgetik juga berkurang ya. Nah, ini perbandingan ya, bisa kita sebelum menggunakan laser kita coba perbandingannya ya, pembedahan ya menggunakan laser dan scalpel yang biasa. Jadi kalau dari aspek presisi jaringan lunak sebetulnya memang sama-sama bagus ya. Nah, di sini ya keunggulan lainnya hemostasis ya. Jadi memang laser ya langsung ya akan membekukan darah ya pada saat memotong terkenanya pembuluh darah maupun pembuluh kapiler gitu ya. Nah, sedangkan scalpel ya terbatas lah ya, nggak bisa langsung membekukan. Lapangan operasi tentu lebih terlihat jelas ya, karena tidak banyak berlumuran darah gitu ya, sehingga operasi bisa terus berjalan dengan baik karena lapang bentangnya kelihatan ya. Kemudian nyeri pasca operasi ya dari beberapa penelitian lebih ringan ya, karena inflamasi tidak begitu hebat ya. Nah, tentu nyeri juga berkurang ya gitu. Kemudian kebutuhan jahitan ya memang tidak perlu banyak jahitan, meskipun pada kasus tertentu diperlukan. Tapi kalau scalpel ya jelas ya harus dikembalikan ya tadi bekas insisinya gitu ya. Kemudian karena penjahitan itu bukan hanya mendekatkan tepian luka sebetulnya kalau menggunakan scalpel, tapi juga untuk menghentikan pendarahan sebenarnya gitu ya. Ya tentu biaya alatnya, tentu ini tinggi ya karena alatnya cukup mahal ya, beda dengan scalpel, pisau hanya berapa puluh ribu sih ya gitu ya tentu. Kemudian kurva belajarnya ya harus belajar dulu ya kalau scalpel, tapi kalau scalpel kan sudah diajarkan selama pendidikan ya, ada kurikulum ya di bedah minor diajarkan cara penggunaannya, memakainya. Laser kan enggak ya. Nah, sehingga perlu belajar dulu gitu ya, perlu mengikuti dulu lah kursus singkat ya penggunaan laser ini. Ya tentu resiko termal ada ya, tapi kalau scalpel kan nggak ada. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari pembedahan minor menggunakan laser dan konvensional. Nah, ini saya coba ya panjang gelombang dan interaksi dengan jaringan bagaimana si laser itu ya. Jadi dioda laser ini bekerja terutama melalui absorpsi sifatnya. Jadi penyerapan ya, oleh pigmen jaringan. Makanya ini bekerja bagus pada jaringan-jaringan yang ada pembuluh darah, kemudian ada juga melanin ya, dan juga pigmen-pigmen jaringan lunak lainnya, karena dia memang diserap ya oleh jaringan berpigmen, sehingga panasnya akan mengumpul di jaringan itu. Nah, itu memulai proses pemotongan ya. Jadi karena itu dioda laser sangat efektif ya pada jaringan lunak yang vaskularisasinya tinggi dan berpigmen ya, serta menghasilkan hemostasis yang baik ya. Sebaiknya interaksi dengan jaringan keras ya memang nggak bisa kalau dioda laser ini ya. Yang keras, tulang, email gigi itu nggak bisa. Itu harus pakai menggunakan jenis sumber laser yang lainnya ya. Jadi di sini memang poin pentingnya bahwa target utamanya memang soft tissue ya, dan efek utamanya adanya suatu fototermal. Jadi nanti energi itu diserap oleh pigmen ya di sel, kemudian diubah menjadi energi yang panas, sehingga dia bisa memotong dan sekaligus mengkoagulasikan. Jadi hasil klinisnya ya insisi yang presisi,
koagulasi dan dekontaminasi. Itu ya prinsip kerjanya. Nah kalau kita jabarkan lagi sebetulnya lebih luas lagi ya. Ini dia laser bekerja terutama mulai efek tadi ya, fototermal ya. Seperti apa sih ya? Jadi memang energinya rata-rata ini cahayanya panjang gelombangnya sampai 980 meter ya. Nah ini diserap ya oleh kromopor jaringan, jadi oleh zat warna atau pewarnaan jaringan ya, terutama yang ada di hemoglobin dan melanin. Nah ini diubah menjadi energi yang panas sehingga dia bisa melakukan pemotongan dan koagulasi. Jadi prinsipnya seperti itu prinsip kerjanya. Jadi bukan ditembakkan langsung panas, tapi sinar yang keluar dari tip itu akan diserap dulu oleh sel-sel yang mengandung tadi ya melanin, hemoglobin gitu di jaringan lunak ya. Jadi energi cahaya ini diserap ya, kemudian menyebabkan peningkatan suhu di daerah jaringan yang terkena titik sinar tersebut ya. Kemudian tentu ya efek termal ini berdasarkan suhunya ya. Jadi efek awal itu biasanya memang aktivitas bakteri ya menurun ya dengan disinari oleh laser ini daerah-daerah yang akan kita lakukan injisi. Kemudian setelah itu akan terjadi suatu denaturasi protein pada sel ya, dan koagulasi dari pembuluh darah kecil sehingga terjadi hemostasis ya. Jadi setelah adanya disinari dia terjadi efek denaturasi ya protein, kemudian juga koagulasi pembuluh darah dan hemostasis. Dan pada berikutnya terjadi vaporasi ya. Vaporisasi dari air dalam sel tersebut menguap sehingga sel menjadi pecah dan jaringan terpotong. Nah itu prinsipnya seperti begitu ya. Jadi terjadi denaturasi dulu protein ya, kemudian koagulasi pembuluh darah ya, kemudian nanti cairan di dalam sel menguap, sel pecah dan terjadi pemotongan ya atau insisi pada jaringan. Nah ini bekerja pada tingkatan sel ya. Kemudian tentu terjadi karbonisasi ya, jaringan terbakar ya, dapat meningkatkan efek pemotongan. Nah itu. Jadi ini mekanisme kerjanya. Jadi suhunya bertahap ya, dikenali dulu sampai 350 derajat, nanti setelah mengenai sel, nah sel nanti akan menyerap terutama sel yang tadi yang mengandung melanin atau yang ada sel darah hemoglobin. Nah terjadi proses ini. Nah itu mekanismenya ya. Beda dengan kauter itu kan panas ya, dia ditempelin langsung gosong gitu. Nah ini enggak, jadi dia sifatnya diserap dulu si sinarnya. Mekanismenya seperti itu ya. Jadi ujung fiber ini diaktifasi ya dan mengalami karbonisasi ya, energi laser diserap oleh tip sehingga menjadi sangat panas. Jadi dia berjalan si cahaya dari sumbernya lewat fiber, nanti di ujung itu baru keluar cahayanya gitu ya. Nah itu ya, kemudian nanti memang zona efeknya seperti ini ya, zona ablasi ya, di sini daerah satu ini terjadi vaporasi, yaitu area yang dipotong tadi ya ini. Kemudian kalau zona koagulasi di sekitar lebih dalam dari area potong terjadi koagulasi. Kemudian ini zona efek termalnya ya. Area di sini mengalami pemanasan ringan yang dapat menyebabkan edema atau thermal damage jika berlebihan ini ya. Nah itu, jadi inilah area proses yang terjadi pada area jaringan yang terkena sinar gitu ya. Nah indikasinya apa sih penggunaan dioda laser ini ya pada bedah minor jaringan lunak ya, ini yang umum digunakan untuk gimpektomi ya, jadi memotong atau gingioplasi membentuk kembali ya gusi, kemudian perenektomi ya, kemudian eksisi fibroma gitu ya, kemudian eksisi perplasia fibroma, eksisi lesi jaringan lesi jinak ya, kalau lesi cancer tumor ganas ya kontraindikasi ya. Kemudian mungkin di bidang kedokteran lagi toperkolektomi, papilektomi ya, membuang papil-papil ya. Kemudian contouring ya, jaringan untuk perawatan orto atau reprostetik gitu ya. Kemudian pigmentasi gingiva dan biopsi eksisi yang kecil ya. Nah itu. Nah inilah indikasi klinis ya, penggunaan klinis laser di bidang kedokteran gigi ya. Nah sebetulnya mengapa relevan ya pada bedah minor jaringan lunak laser yang ini, yang dioda, terutama yang dioda laser ya.
Nah, tindakan bedah minor jaringan lunak lubang mulut itu memang prosedur yang sangat sering sebetulnya dilakukan di praktek sehari-hari ya, terutama memang bedah mulut ya. Tapi dokter gigi juga banyak dijumpai kan kasus-kasus operkulektomi, eksisi kecil ya, fibroma, mukoka gitu kan ya, frenektomi ya, kemudian eksposur jaringan lunak tertentu kan ini kan banyak ya kasusnya, sehingga memang sangat relevan ya laser ini digunakan untuk bedah jaringan lunak di bidang kedokteran gigi ya. Jadi memang pada tindakan seperti ini tentu saja operator membutuhkan alat yang efisien, mudah dikendalikan, memberi lapangan operasi yang jelas dan nyaman bagi pasien. Nah itu ya, jadi inilah prinsipnya kenapa memang sangat relevan sekali alat ini digunakan di bidang kedokteran gigi, terutama untuk tindakan pembedahan minor ya. Nah tentu kontraindikasi juga harus diperhatikan ya, kontraindikasi relatif dan kehati-hatian ya. Jadi perlu kehati-hatian pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi memang setiap alat dan teknologi itu pasti ya, meskipun banyak keuntungannya, itu pasti ada juga ya sisi-sisi dampak negatif kalau penggunanya tidak tepat. Sehingga perlu diperhatikan juga ya. Jadi bukan hanya keuntungannya, tapi apa sih yang kira-kira resiko yang bisa ditimbulkan ya pada penggunaan laser ini ya. Ya misalkan ini ya lesi yang memerlukan margin bedah yang yang sangat presisi untuk evaluasi. Nah ini. Jadi kalau ini untuk kecurigaan adanya suatu keganasan, kemudian diperlukan batas margin yang jelas, memang dihindari pakai laser ini karena nanti akan mengganggu pembacaan hasil histologi ya. Nah, itu ya. Kemudian area dekat struktur vital bila operatornya belum berpengalaman. Jadi ini bukan indikasi yang umum, ini kontraindikasi maksudnya. Jadi ya operatornya harus berpengalaman dulu, harus nyoba dulu gitu ya. Kedua, kalau kecurigaan itu adalah jaringan lunaknya ada lesi yang dicurigai ke arah ganas, ya tentu ini jangan pakai ini karena nanti pada saat biopsi itu kan harus membandingkan jaringan sehat dengan jaringan lunaknya ya, jaringan patologis yang itu takutnya mengganggu pembacaan histologi ya. Tentu harus safety protokol, kalau enggak menggunakan ini ya protokolnya janganlah ya gitu kan. Kemudian juga para operator yang belum memahami parameter energi dan teknik aplikasinya ya. Jadi sebetulnya ya poin pentingnya laser itu bukan pengganti clinical adjustment, tapi hanya ini alat aja sebetulnya, alat ya. Jadi suatu alat menggantikan pisau kalau di bidang bedah mulut untuk operasi jaringan lunak. Ini hanya menggantikan pisau, scalpel tentu dengan tadi beberapa keuntungan ya. Sehingga laser dipilih karena memberi keuntungan klinis ya pada kasus tertentu ya, bukan karena sekadar tadi ya ingin modern nih karena alat modern, bukan, tapi harus dipahami dulu fungsinya ya, kerjanya, mekanisme kerja dari laser itu seperti apa, indikasi, kontraindikasi dan protokol. Nah, itu yang penting dipahami dulu ya. Jadi karena ini kan sebagai alat bantu agar memperoleh keuntungan klinis, jadi bukan hanya sekedar ya kita ingin punya alat yang modern, bukan sekedar itu. Ini ya keunggulan lainnya nih, saya ini bisa dibacakan di sini ya. Tentu perdarahan intraoperatif lebih minimal tadi ya, selalu diulang-ulang karena memang arahnya sebenarnya ke arah koagulasi ya. Lapangan pandang operasi lebih bersih tadi, sehingga kita jelas ya operasi incisi ke arah mana, perluasannya kemana ya, karena memang tidak berdarah-darah ya. Kemudian ya nyeri pasca operasi memang relatif lebih ringan karena inflamasi juga ringan, edema juga minimal karena traumanya minimal ya. Kebutuhan jaringan tentu akan sedikit ya, kenyamanan pasien meningkat, efek dekontaminasi tadi ya sekaligus bisa membunuh bakteri di sekitarnya, dan tentu penerimaan pasien adalah tindakan lebih baik ya karena tidak menyeramkan, karena seperti pen gitu aja ya itu. Nah ini ya keunggulan dari deo laser.
Nah, tentu ada keterbatasan tadi ya. Di sini tentu ya untuk dokter gigi tentu biaya ya, karena ini cukup mahal tentu ya. Kemudian tentu perlu pelatihan ya operatornya. Resiko kerusakan terma kalau nggak hati-hati juga tetap ada resiko ya. Kemudian tidak semua kasus, nah ini tidak semua kasus lebih baik menggunakan laser dibandingkan skapol. Jadi harus betul-betul pilih kasus mana yang lebih efisien gitu ya. Itu menggunakan laser ini. Dan beberapa prosedur ya tetap lebih efisien tentu dengan menggunakan tadi ya konvensional. Tadi pada kasus-kasus mau biopsi membedakan tumor apakah ini jinak ganas ya, tentu pisau lebih bagus ya, lebih diindikasikan ya daripada menggunakan laser ini ya. Tentu kualitas hasil yang sangat bergantung pada tadi ya seleksi kasus dan tekniknya ya. Jadi di sini sebenarnya yang poinnya ya teknologi ini tentu investasinya relatif tinggi dan perlu pelatihan operator. Meskipun banyak keunggulan, keuntungan, tapi ini prinsipnya perlu diperhatikan oleh operator. Nah, ini parameter klinis yang perlu dipahami. Jadi pada penggunaan laser ini ada beberapa keterbatasan utama, panjang gelombangnya sampai di bawah 1000 sebetulnya, sehingga tentu tadi ya hanya bisa pada jaringan lunak tertentu ya, tentu juga powernya ya, kemudian mode emisinya, dan juga durasi kontaknya dia 5 detik diulang-ulang gitu ya. Kemudian diameter pivot tipnya ya kecil ini ya. Ini tentu tuh yang perlu pembenahan yang luas, ini memang jadi lama ya gitu ya, sehingga makanya kenapa ini hanya untuk bedah minor ya. Jadi eksisi jaringan lunak yang kecil saja, bedah minor ya. Tentu teknik aktivasi tip, kecepatan gerak operator, karena tadi ya ini perlu diaktifasi dulu ya sinar itu supaya bisa nyampe ke jaringan. Biasanya tidak langsung bisa motong, diaktifasi dulu ya kalau ini, karena dia sifatnya sinar akan diserap oleh jaringan yang ada pigmentasinya tadi ya. Nah ini ya, kemudian karakteristik jaringan ya, target ya. Jadi di sini tidak cukup hanya punya alat laser ya, itu prinsipnya. Jadi operator harus memahami bagaimana energi ya, proses energi yang dihantarkan ke dalam suatu jaringan yang akan kita manipulasi ya. Nah ini ya prinsip wajibnya. Nah ini hati-hati saudara sekalian, jadi memang harus menggunakan kaca proteksi, karena memang ini sangat menyilaukan ya. Jadi operator maupun pasien itu menggunakan kaca proteksi ya. Nah, jadi operator, asisten, pasien menggunakan kaca proteksi karena memang sinarnya kuat sehingga kadang menyilaukan, bisa merusak mata kalau terus-terusan kita tanpa menggunakan proteksi dari kacamata ya. Nah, kemudian jadi pengendalian refleksi cahaya, kontrol area tindakan ya. Jadi memang fokus kepada mana yang akan kita lakukan pemotongan ya, kalau itu pemotongan. Kemudian penguatan foot switch ya, karena ini nanti pakai switch yang diinjek ya, itu ya, berhenti lanjut ya, gitu seperti itu aja nih mikromotor ya. Jadi tidak langsung sinar terus, jalan terus ya, ada switchnya ya. Kemudian pemahaman terhadap tadi ya thermal injury prevention, mencegah kerusakan karena panasnya. Makanya dia tidak, kalau di laser itu tidak langsung menekan, dia hanya menempel saja ya, tidak ditekankan, menempel, dia akan diserap, terus dia akan memotong jaringan ya. Jadi itu yang yang perlu ya, prinsip safety ini harus diperhatikan. Jadi tapi yang paling utama adalah pakai proteksi kacamata ya. Nah ini aplikasi klinisnya untuk tindakan apa saja sih bidang dokter gigi. Nah ini ya contohnya operkulektomi ya, atau tadi motong fibroma gitu ya. Nah, itu ya. Jadi operkulektomi, tisu uncovering, postur jaringan lunak tertentu ya. Jadi memang hanya ini jaringan yang kecil aja ya. Jaringan patologis jaringan lunak yang kecil-kecil aja ya. Karena bermanfaat tadi untuk kontrol pendarahan ya, akses visual yang bagus, tindakannya tentu kalau jaringan lunak yang kecil bisa cepat dan pasien cenderung memang lebih nyaman. Jadi ini contohnya operkulektomi ya. Kemudian juga nah ini postur untuk gigi empaksi, mungkin pada pasien-pasien yang akan perawatan ortodontik ya, seperti ini yang akan dipasangkan encourage ya, pasangkan
cangkolan ya, bracket di sini ya. Jadi seperti ini, misalkan gigi yang masih infeksi tapi sudah keluar dari tulang tapi di bawah jaringan lunak, kan tentu harus dieksposur ya. Nah, bandingkan kalau kita menggunakan pisau biasa, pasti berdarah-darah dijahit ya. Nah, kalau pakai laser ya hanya dibuang sesuai bentuk bentuk crown, ini contoh incisif ini aja. Nah, sehingga tidak melukai kemana-mana kan. Kalau menggunakan pisau ya harus diincisi flap, nanti dijahit ya, berdarah-darah lagi, lukanya compang-camping, jahitannya gini lagi ya. Nah, kalau menggunakan laser kita bisa bandingkan di sini ya, cukup memotongnya ya hanya mengikuti bentuk mahkota yang akan dipasangkan bracket ini aja ya. Sehingga penyembuhannya juga cepat ya, inflamasinya ringan. Nah, itu contohnya pada eksposur gigi infeksi ya. Kemudian nah ini ya, pada operculektomi ini ya. Nah ini ya, dia hanya memotong ya, tidak berdarah-darah, langsung dibiarkan terbuka, nggak perlu dijahit, itu udah cepet ya. Dan dia bisa memotong mengikuti yang kita inginkan garisnya. Kalau pisau kan nggak bisa melengkung gitu, pasti ada sudut-sudutnya. Kalau ini bisa mau bulat mau lengkung ya, karena dia seperti sinar yang kita mainkan ya, seperti kita bermain menggambar gitu aja sebenarnya ya. Nah, tentu hasilnya signifikan ya, operculektomi laser ini inflamasi dari yang lebih sedikit, rasa sakit juga dan ketinggian yang lebih sedikit ya. Pembengkakan tentu karena atraumatik ya, pembengkakan juga minimal ya. Kemudian juga peradangan reoperasi juga lebih sedikit ya. Nah, dan durasi penyembuhan lebih cepat. Nah, itu ya, prinsipnya itu saja pada tindakan operculektomi. Nah, kita contoh ini misalkan pada tindakan operculektomi ya. Nah, ini harus dirangsang dulu nih si sinarnya dengan warna gelap supaya dia langsung sinarnya menuju ke ujung tip ya, ketarik dulu gitu ya. Nah, ini caranya, nah itu jadi bisa seperti kita menggambar aja pakai ini ya. Kalau pakai pisau kan nggak bisa ya, meleset-meleset ya. Kalau ini mah ya seperti menggambar aja. Nah, ya gitu. Nah, jadi kita seperti menggambar ya, nanti langsung sekaligus memotong gitu ya. Seperti itu ya prinsipnya. Hanya ditempelin, tidak ditekankan, ditempelin di permukaan, dia akan diserap langsung akan memotong jaringan. Nah seperti itu ya. Jadi seperti ini untuk operculektomi itu ya. Jadi ya kita seperti membuat pola lah gitu ya. Nah ini presisi, namanya katakan presisi itu ya, seperti itu karena mudah penggunaannya. Ini contoh operculektomi ya. Nah, kemudian berikutnya perenektomi. Nah, ini sama ya. Perenektomi ini salah satu tindakan klasik ya yang cocok ya menggunakan dioda laser ya. Jadi di sini juga prosedurnya memang relatif ya, cepat relatif, kendaraan juga sedikit, lapangan operasi juga di sini lebih jelas nanti ya, jahitan juga seringkali bahkan minimal ya, nggak terlalu banyak jahitan. Ya, dan ini sangat berguna pada pasien anak-anak ya yang takut melihat pisau dan berdarah-darah ya. Jadi ini yang manfaatnya pada tindakan perenektomi ya. Nah, seperti ini ya, kita bandingkan nih perenektomi dengan dengan konvensional dan skapel, pasti gini pasti dijahit kan. Nah ini kalau dengan dioda laser nggak usah dijahit, biarkan aja terbuka gitu kan, karena nggak ada berdarah-darah, nanti akan terjadi penyembuhan. Nah seperti ini ya. Nah ini bedanya ya. Kemudian kalau skapel ya bentuknya ya tidak beraturan kadang-kadang ya, memotong itu ya. Nah ini jadi pendarahan lebih nyaman, nyeri lebih sedikit ya. Tentu tadi resiko infeksi juga pada konvensional lebih tinggi. Kalau pada ini resiko infeksi minimal, karena di area penyinaran sekaligus juga membunuh bakterinya gitu ya. Nah ini keunggulan ya perenektomi ya dengan laser ya dan skapel. Nah ini tadi ya, jadi bisa perenektomi frenum labialis, lingualis bisa ya. Ini contoh-contohnya ya. Jadi ya biarkan terbuka saja dia ya, biarkan terbuka, nanti tidak perlu baca jahitan ya gitu. Nah sehingga respon terhadap benda asing juga minimal, sehingga inflamasi minimal gitu ya. Nah ini yang keunggulan dari penggunaan laser pada tindakan perenektomi. Nah ini contohnya ya, ini seperti ini tuh ya. Nah jadi dia hanya begitu aja, disenggolkan, nah jadi buang tuh frenulumnya ya, hanya gitu.
tidak ada pendarahan, jadi clear ya, jelas daerah operasinya jelas sekali gitu. Nah kalau mana pisau baru begini udah langsung mancur-mancur ya, sehingga nggak jelas lagi batas yang akan kita buang yang mana. Nah seperti gini gitu ya. Nah ini perenektomi hanya begini aja tuh, jadi ya jelas kelihatan sekali ya. Hanya harus hati-hati memang di sini yang diambil cukup ya, jangan sampai mengenai mukoperiosteum ya, hanya jaringan lunak saja ya. Karena kalau sampai memotong mengenai mukoperiosteum terlalu dalam ya, penyembuhan lukanya jadi lama. Karena tetap perlu vaskularisasi dari nanti kan dari postum pembuluh darah gitu ya. Nah seperti ini. Nah contohnya ini seperti ini perenektomi, jadi clear ya, cepat ya, kelihatan nampaknya. Itu kemudian ya pada tindakan gingipektomi, gingoplastik sama ya prinsipnya ya. Jadi sama dia bisa apa namanya membentuk kontur ya, kontur gingiva yang hiperplasia ya, itu bisa kita potong dengan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, tidak meleset-meleset. Kalau pisau kan kadang-kadang meleset begitu ya, apa namanya, misalkan harus membentuk suatu apa namanya, mengikuti lengkung servikal. Nah pisau kadang-kadang sulit ya. Nah kalau pakai ini bisa mengikuti lengkung servikalnya ya, membentuk servikal yang baik, karena dia ya hanya seperti kita menggambar aja ya, menggambar dengan sinar yang keluar dari ujung tipnya gitu ya. Dan juga tadi karena tidak berdarah-darah sehingga kelihatan ya apa namanya, bentuk-bentuk akhiran servikal yang terjadi perplasia tersebut ya pada proses gingipektomi ya. Nah itu ya. Nah jadi seperti ini kita bandingkan ya. Nah kalau dengan konvensional ya pasti berdarah-darah seperti begini ya, banyak jahitan, berdarah-darah. Kalau pada menggunakan laser ya nggak perlu, udah dipotong biarkan saja ya, tidak perlu dijahit-jahit ya. Bisa sih dibantu ditutup dengan pack gitu ya, rental pack, tapi dia akan clear kelihatan mana yang bentuk ya, kontur yang kita bentuk. Nah kalau dengan pisau kan pasti apa namanya ya kadang meleset-leset gitu ya. Kemudian juga yang pasti harus dijahit ya kalau pada apa namanya penggunaan pisau, karena pasti berdarah-darah gitu ya. Nah ini jadi keuntungan ya di apa namanya gingipektomi dengan laser dan konvensional ya. Nah ini pada rekonturing ya, sama ini rekonturing suatu apa namanya flattening ya pada gingiva yang hiperplasia. Nah ini ya sama menggunakan flash laser, jadi bisa terbentuk ya sesuai dengan lengkung-lengkung servikal yang dikehendaki agar terjadi apa namanya mahkota yang bentuk yang optimal ya. Jadi ini keuntungannya, sehingga estetik gingiva lebih baik ya dan natural, kontur dan apa namanya scalloping lebih presisi, margin gingiva juga lebih sehat dan stabil ya, jadi ya. Kemudian trauma minimal dan berdarah minimal dan penyembuhan lebih cepat nanti ya. Jadi ini keuntungan pada saat gingiva rekonturing ya dan crown lengthening ya. Nah ini ya, ini. Kemudian nah ini eksisi lesi jaringan lunak ya, fibroma dan macam-macam lah gitu ya. Nah ini kan tinggal motong aja ya, jelas ya. Apalagi fibroma atau apa namanya yang banyak vaskularisasinya itu kan kalau dengan pisau biasanya berdarah-darah ya. Nah kalau dengan ini begitu dipotong ya aman ya, kelihatan ya. Jadi memang koagulasi baik ya, tetap area operasi yang bersih dan pasien tentu lebih nyaman. Jadi ini laser bisa digunakan untuk motong ya lesi-lesi jinak ya, yang kecil ya di daerah rongga mulut ya. Contohnya misalnya fibroma traumatik, hiperplasia fibrosa ya. Dan lesi-lesi lainnya seperti ini ya. Jadi nah ini ya dari evidence base bahwa secara umum ya literatur menunjukkan bahwa penggunaan dioda laser pada bedah minor jaringan lunak itu berhubungan ya dengan pendarahan intraoperatif yang lebih rendah ya. Kemudian kontrol nyeri pasca operasi lebih baik ya pada kebanyakan kasus karena traumatik, sehingga inflamasi juga minimal, tentu sakit jadi minimal ya. Tentu pasien lebih nyaman, tidak terlalu banyak benang jahitan gitu ya, dan tentu akhirnya penyembuhan lebih baik ya. Namun tentu di sini juga menegaskan bahwa kualitas epidermis masih bervariasi
parameter pengguna belum selalu seragam, hasil sangat dipengaruhi. Nah, hasil tentu sangat dipengaruhi oleh indikasi operator dan protokol klinis ya bagaimanapun ya. Meskipun dari beberapa jurnal ini keunggulannya, tapi ya ini sangat ditentukan ya di dalam praktek klinis itu keterampilan operator. Ya, operator pandai memilih memilah-milah indikasi kontraindikasi. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi memang dioda laser itu menjanjikan, tetapi tetap harus digunakan secara selektif dan rasional. Ya. Ini kan teknologi, ya bagaimanapun teknologi kalau tidak dikuasai kan seperti dua belah pisau juga bisa melukai gitu kan. Nah, sehingga tapi kalau menguasai ini akan mempermudah pekerjaan gitu ya. Ya itu namanya teknologi ya. Jadi keuntungannya banyak, tapi ya tentu operatornya harus menguasai dan terampil teknologi ini ya. Jadi gimana clinical decision-nya ya, jadi pilih dioda laser bila membutuhkan tadi ya, lapangan operasi yang lebih kering, tindakan minor yang akrobatik, kenyamanan pasien, kontrol jantung yang presisi, dan tentu efisien per site ya. Nah, tapi tentu ini pertimbangan klinisnya harus berdasarkan indikasi klinis, karakter lesinya bagaimana, jinak, lunak, dan sebagainya. Kemudian tujuan kita itu untuk apa sih tindakannya? Apakah kita tadi hanya untuk memotong saja, atau kita juga ingin sekaligus menentukan jaringan ini ya, menentukan suatu diagnosa akhir dari biopsi. Nah, itu tentu harus dipilah-pilah ya. Kemudian kompetensi operator, artinya operator harus ya memang harus terampil dulu ya, harus pernah mengikuti pelatihan dulu ya. Nah itu ya, jadi jangan memilih laser hanya karena terlihat modern dan mengikuti tren, enggak juga ya, tapi betul-betul indikasi dan mempermudah pekerjaan ya. Jadi berdasarkan desain klinis, tujuan tindakan, benefit, ya, karakteristik dan kompetensi operator. Jadi inilah yang perlu menjadi perhatian ya dari sejawat yang menggunakan dioda laser ini ya. Jadi simpulannya bahwa dioda laser ini teknologi yang sangat berguna untuk bedah minor jaringan lunak ya. Keunggulan utamanya tadi hemostasis dan presisi serta kenyamanan pasien. Ya, jadi kenyamanan lebih baik, kontur jaringan lunak juga presisi karena dia bisa bentuk apapun kita insisinya, karena kita seperti membuat pola menggunakan cahaya gitu ya. Tentu keberhasilan ini penggunaan ini sangat bergantung pada tadi seleksi kasus, kemudian safety, penguasaan teknik, dan juga clinical judgment. Jadi apa yang menjadi keputusan indikasi klinis kita ini ya. Nah, jadi dioda laser menjanjikan, tapi tetap harus digunakan secara selektif dan rasional. Itu kata kuncinya ya. Jadi saya hanya menyampaikan ini teknologi ini sekarang banyak digunakan, memang efisien untuk tindakan klinis bedah minor ya, jaringan lunak, tapi ya kita penggunaannya harus selektif dan rasional. Itu kata kuncinya ya. Jadi dioda laser tidak dipilih semata karena modern teknologi, tetapi karena memberikan keuntungan klinis yang nyata pada indikasi yang tepat di tangan operator yang memahami prinsip teknik dan keselamatannya. Jadi ini kata kuncinya sebenarnya di sini ya, dalam menggunakan dioda laser ini ya. Ini referensinya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya atas perhatian siswa sekalian dan juga dari Departemen Public Health. Silakan boleh seandainya nanti masih ada yang perlu ditanyakan. Saya akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik sekali ya dokter ya, dokter untuk pemaparannya tentang dioda laser tadi. Kesimpulannya yang sangat titik beratkan adalah jangan FOMO barangkali dok ya, harus lebih selektif dan rasional juga gitu kan dalam menggunakan teknologi yang terbaru. Pertama tadi memang ada beberapa fitur keunggulan tuh dok ya dari dioda laser ini, bagaimana cara kerjanya minimal invasif, kemudian tidak melakukan pembiusan yang minimal, kemudian kerusakan jaringan juga sangat minimal, penyembuhan luka juga jadi relatif lebih cepat ya dok ya, tambah juga dengan akurat dan presisi. Kemudian pasien merasa lebih nyaman dan tingkat infeksinya terhadap bakteri juga berkurang. Namun di sini harus ada beberapa yang harus diperhatikan dan harus pelatihan dulu barangkali, karena
penggunaannya memang sangat berbeda. Jadi penggunaannya harus menggunakan kacamata proteksi, terus ada pengendalian refleksi cahaya, kontrol area tindakan, dan harus ada parameter tindakannya. Baik, terima kasih banyak Dokter Endang. Kita undang para peserta, Dokter Gita Mas Jawa dan adik-adik mahasiswa. Apabila ingin bertanya dipersilahkan untuk buka kameranya dan open mic, dipersilahkan. Dan untuk hands-on Dokter Endang akan dilaksanakan di tanggal 24 Mei. Dipersilakan juga untuk Dokter Gita dan teman sejawat gitu ya, yang tertarik terkait tentang penggunaan teknologi terbaru yaitu di laser. Aduh. Oke, baik, kita cek dulu dok. Ya, oke, ini sudah ada yang raise hand dari Armibet. Dipersilahkan deh untuk pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan juga teman-teman. Terima kasih sebelumnya dokter atas materi yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan saya Armibet Itak, mahasiswa profesi FHG Unpad. Izin bertanya dok, tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali ya dok mengenai keunggulan penggunaan dioda laser. Akan tetapi di samping berbagai keunggulan tersebut, apakah terdapat tantangan saat penerapan tindakan saat menggunakan dioda laser tersebut? Lalu apakah pasiennya biasanya lebih tertarik tindakan menggunakan dioda laser ini setelah diinformasikan mengenai kelebihan atau kekurangan atau mungkin terdapat resiko saat menggunakan dioda laser?